Selamat malam. Nama saya Berto Tukan. Saya baru saja senyum-senyum. Para penonton bisa melihat wajah saya di layar. Saya baru saja memegang hidung meskipun dilarang memegang wajah. Saya malam ini bersama dengan dua orang tamu. Yang pertama adalah Om Koko Henry Lubis, dan yang kedua adalah Om Seno Gumira Aji Dharma. Saya akan mengizinkan diri saya untuk membuka mulut dan berbicara. Jadi mungkin silakan diri saya buka mulut dan berbicara. Ya, selamat malam teman-teman semua. Selamat mengikuti diskusi kita malam ini. Ini diskusi sebenarnya adalah sebuah kerjasama antara Jakarta Content Week dan juga Dewan Kesenian Jakarta, khususnya Komite Sastra Dewan Kesenian Jakarta. Dalam rangka, kalau dari Komite Sastra Dewan Kesenian Jakarta sendiri, itu dalam rangka Road to Jakarta International Literary Festival yang di tahun ini gitu. Kebetulan tema yang diangkat itu pahlawan, dan malam ini kita akan berbicara tentang para pendekar di dalam karya-karya sastra atau di dalam bacaan-bacaan di Indonesia gitu ya. Oleh karena itu kemarin kita sudah sempat kontak-kontak, ngobrol-ngobrol juga dengan Mas Seno dan Mas Koko untuk topik satu ini gitu. Kita menyebut topik ini para pendekar di sepanjang masa ya. Kita mau bicara tentang pendekar-pendekar yang mungkin dekat dengan generasi sekarang, dekat dengan generasi sebelumnya, jauh sebelumnya gitu, itu yang akan kita bicarakan. Nah, Mas Seno, Mas Koko, apa kabar? Baik. Sibuk apa nih Mas dalam waktu-waktu apa? Kan kita, Mas Seno mungkin lagi sibuk apa nih dalam waktu-waktu yang kita di rumah segala macam ini gitu? Itu ngepel. Sama Om kalau itu. Saya juga kadang-kadang mulai mencoba untuk membersih-bersih juga sih, mengatur-ngatur dan lain sebagainya tuh gara-gara. Itu muka lo masih kotor tuh. Ya, namanya juga tidak ada yang sempurna. Oh. Maka terjadilah. Bang Koko gimana kesibukan akhir-akhir ini? Ya, jarang jadinya saya ke toko buku loa gara-gara COVID ini kan. Dulu saya sering cari-cari buku-buku lama di tukang buku loa, itu langganan saya di Medan. Gara-gara COVID ini jadi mereka sering tutup, jadi saya jarang bisa ketemu mereka lah. Kalau dulu sering gitu. Bahkan hampir seminggu berapa kali. Lokasi di mana Om? Di Lapangan Merdeka kalau di Medan. Itu ada banyak teman saya. Oh enggak, Om sekarang lokasi di mana? Di Medan? Iya, di Medan. Oh, emang sehari-hari tinggalnya di Medan? Iya. Oh, oke. Nah, mungkin kita biar langsung aja nih. Waktunya nggak terlalu banyak kan. Sebenarnya waktunya banyak nggak sih, Toh? Lumayan lah. Nah, mungkin tadi Berto udah membuka dengan latar belakang mengenai Jakarta International Literary Festival dan bagaimana festival tersebut akan diselenggarakan tahun ini atau apa tahun depan? Ya, tahun ini sih. Tahun ini. Nah, dan temanya kali ini ada dalam ngobrol kita kali ini adalah temanya adalah pendekar. Nah, mungkin Om Seno sama Om Koko bisa cerita apa sih latar kemunculan kisah-kisah pendekar. Mungkin kalau misalkan
Om Koko nih, beliau ternyata ahlinya kisah-kisah silat pra Balai Pustaka katanya Tok. Nah itu jauh banget tuh buat kita tuh, kita nggak paham tuh. Mungkin Om Koko bisa cerita soal itu, dan sedangkan mungkin Om Seno mungkin bisa cerita mengenai latar belakang kemunculan, apa aku bisa bilang ini nggak, kemunculan kembali gitu, kisah-kisah pendekar. Gimana? Silakan. Siapa dulu? Oh iya, siapa mau duluan? Om Seno, Om Koko? Mungkin kita biar runut ya, dari pra Balai Pustaka mungkin. Setuju. Saya sedikit. Baik, berarti saya duluan ya. Ya, Ya, Bang. silakan Om. Oke. Menurut saya perkembangan sastra di Indonesia sejak masa lalu sampai sekarang menunjukkan tanda kemajuan. Maju dalam hal ini bukan dalam bentuknya saja, tetapi dari segi ragam tema dan isi. Dulu dikenal ada cerita namanya Pak Lebay yang Malang, Pak Belalang, atau Putri Hijau dan lainnya lagi. Itu ceritanya kan menampilkan pola hidup bermasyarakat yang kebanyakan mengandalkan hasil dari pertanian, perikanan atau perkebunan. Makanya pada waktu itu hasil sastra milik masyarakat, bukan orang tertentu. Terjadi revolusi masa modern, penulisan gaya seperti itu ditinggalkan, diganti dengan karangan dan pikiran yang lebih sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat. Adanya percetakan itu membuat banyak hasil untuk masyarakat, jadi bisa membaca. Masyarakat jadi mengerti ada kesusastraan modern berbentuk novel, puisi, cerpen itu tersebar secara luas. Itu dampaknya besar bagi masyarakat banyak. Perjuangan bangsa itu setidaknya berawal lewat pemikiran penulis yang bisa dibaca dalam majalah, surat kabar, dan buku ya. Penulis-penulis inilah awalnya sebagai perintis jalan ke kemajuan. Nah, kemudian Volkslektur yang kemudian menjadi Balai Pustaka itu kan ada sejak tahun 1908. Walau pada 1917 dia resmi namanya diganti menjadi Balai Pustaka. Awalnya mereka kan mengumpulkan dongeng yang di seluruh Nusantara, menerjemahkan, sampai tahun 42 Balai Pustaka kurang lebih mencetak 2.000 judul buku. Dan pada tahun 25 ada sekitar 3.000 perpustakaan di seluruh wilayah Nusantara. Waktu itu Balai Pustaka termasuk pusat sastra dan penerbitan. Saingannya itu penerbit-penerbit partikelir atau swasta inilah yang menghasilkan karya yang dianggap mereka berkategori liar. Nah tentu sebagai institusi resmi pemerintah Belanda ada syarat moral dan politik jika suatu karya ingin diterbitkan. Syaratnya itu antara lain tidak boleh menghina agama atau adat yang dapat menimbulkan permusuhan dalam masyarakat. Juga karya tidak boleh mengkritik politik pemerintah, tidak berisikan karangan yang melanggar norma kesopanan. Yang penting lagi itu mencerdaskan masyarakat. Nah, maka dari itu, karangan yang cerita pendekar yang diterbitkan oleh Balai Pustaka, ada suatu buku judulnya Cerita Tuanku Pancuran Rawang dan Sair Si Bakri, karangan SJB Marajo tahun 25. Itu ceritanya tentang si Midun, orang Sumatera Barat. Midun itu berkelana dia kemana-mana, kembali lagi dia ke kampungnya, ke Padang Ganting, dan menjadi guru agama dan pendekar. Pada suatu saat, ada semacam gejolak di Minangkabau, rakyat tidak mau membayar pajak. Nah, Rosid ini muridnya meminta masukan dari dia, mau memberontak terhadap Belanda. Tapi setelah mereka bertemu, Midun yang Tuanku Pancuran Rawang ini menasihati, janganlah kalian berontak, karena pemerintah Belanda itu sudah membuatkan kalian sekolah. Banyak juga anak negeri yang bisa sekolah, karena telah dibangunkan adanya sekolah dari uang-uang pajak itu. Nah, karya-karya yang seperti itu yang bisa terbit pada masa kolonial Belanda. Selain itu, novel Siti Nurbaya yang diterbitkan Balai Pustaka, kelihatan sekali sifat mendidiknya. Walau ada tokoh Marah Rusli, ada seorang sosok pendekar namanya Pendekar Lima. Dia bersama-sama Datuk Meringgi itu membakar gedung-gedung, toko-toko milik Baginda Sulaiman. Semua dihancurkannya.
novel ini isinya walau tentang percintaan Samsul Bahri dan Siti Nurbaya, dimunculkan juga sosok-sosok antagonis, antagonis seperti ya itu ya, Datuk Merigi, supaya perbuatan jahat mereka tidak ditiru orang banyak. Kemudian ada Tuli Sultan Sati, Simidun juga berguru pada seorang pendekar. Hamka juga tokoh utamanya ayahnya seorang pendekar yang dibuang ke Cilacap karena berperkara soal harta warisan. Nah, mengingat di atas seperti itu, jadi orang Tionghoa, keturunan Tionghoa sulit untuk menerbitkan cerita silatnya lewat. Jadi makanya mereka lebih banyak menerbitkan karya ke penerbit partikulir atau swasta. Pada dasarnya cerita silat orang Tionghoa itu kan ditulis oleh orang Tionghoa yang melakukan diaspora. Selain menulis mereka cerita silat, mereka juga menulis novel yang digolongkan menjadi sastra Melayu Tionghoa. Ini termasuk sastra diaspora. Istilah ini saya kutip dari karangan Pak Dwi Susanto tahun 2008. Kata dia cerita silat ini mengumumkan gimana? Bang Koko mungkin, atau berarti kalau sorry nih motong-motong, kita ngobrol-ngobrol aja Bang ya. Ya, jadi kalau tadi dari sedikit penjelasan atau gambaran awal dari Bang Koko tadi kan kelihatan kalau misalnya cerita-cerita tentang para pendekar ini tidak hanya muncul pada buku-buku sastra karang atau buku-buku bacaan yang diterbitkan oleh katakanlah itu tadi penerbit partikulir atau penerbit swasta atau yang mungkin lebih sering dikenal dengan bacaan liar itu kali ya. Tetapi juga di dalam karya-karya yang diterbitkan di Balai Pustaka pun muncul gitu ya, di toko-toko pendekar gitu tuh muncul di dalam situ juga. Muncul, tapi mungkin perlu digarisbawahi munculnya itu juga sifatnya itu apologetik terhadap penjajahan Belanda gitu ya, Om Koko ya. Iya. Jadi membela gitu. Jadi ada tokoh antagonis. Jadi pendekar itu sebagai tokoh antagonis gitu ya, Om Koko ya. Iya, ada yang antagonis, ada juga yang baik-baik. Jadi harus hitam putih kan kalau Balai Pustaka. Oh iya betul. Jadi itu sebagai contoh bagi masyarakat membaca gitu. Nah, kira-kira kalau menurut Om Koko tuh latar belakang munculnya cerita pendekar itu karena apa tuh? Karena ada sebuah sosok yang katakanlah kita sebut namanya kolonialisme gitu, sehingga butuh semacam pahlawan untuk melawannya meskipun dalam bentuk yang ideal gitu, dalam bentuk abstrak seperti pahlawan pendekar, atau gimana? Iya, kenapa ada muncul tokoh pendekar itu disukai? Kadang-kadang kan tidak kita sadari, ya, manusia ini kadang-kadang batin atau rohaninya sakit. Ya. Dengan tak sadar ia melakukan korupsi terhadap masyarakat atau dirinya sendiri. Nah, cerita-cerita silat itu kadang-kadang menggambarkan kisah-kisah seperti itu lewat pendekar-pendekar itu. Kita jadi sadar, kita ini jujur nggak sih? Gitu. Itulah yang pentingnya sikap-sikap pendekar yang ada di cerita silat itu. Misalnya kita jeli membacanya, kita tidak hanyut oleh penilaian orang. Misalnya kayak pendekar Sultan yang dalam Ayah Jainuddin itu kan dibuang gitu karena perkaranya ribut dengan mamanya sendiri atau pamannya. Tapi karena itu harus ditampilkan, si pengarangnya harus menampilkan bahwasannya sosoknya begini gitu. Nah, pembaca harus bisa memilah yang baik ini, yang tidak baik ini. Langsung dicontohkan. Ya. Jadi sifatnya didaktis berarti begitu ya? Iya, kebanyakan mengajar gitu. Nah, yang Balai Pustaka ya. Iya. Pustaka itu berbeda dengan yang Tionghoa misalnya. Oh, kalau yang Tionghoa gimana, Om Koko? Yang Tionghoa itu kan ada unsur balas dendamnya, ada adegan percintaannya, latar belakang sejarah Tiongkoknya itu ya. Kuno atau modern, ada ketegangannya. Nah, ada sesuatu yang diperebutkan, misalnya di cerita silat Tionghoa itu entah itu harta atau kitabnya atau ilmu silatnya gitu. Itu ada sesuatu yang diperebutkan. Nah, itu tentu tidak bisa dicetak oleh Balai Pustaka. Jadi mereka lebih keluar mencetaknya. Itu partikulir maksudnya. Nah, kalau tadi kita bicara dari periode sebelum dan selama Balai Pustaka. Nah, sekarang kita agak loncat agak jauh nih, Tok. Ke
periode mungkin tahun 60-an kalau nggak salah ya Om Seno ya. Iya. Iya. Tokohnya itu adalah Mahesa Jenar ya. Ini Iya. ini di luar ini kali apa? Di luar pertarungan Lekraman di Kebu kali itu ya berarti ya. Iya, apa ya Om? Ya, gini. Jadi aku rasa kan dunia cerita silat gitu kan, yang itu tumbuh subur bukan hanya di stasiun tadi, di mana di halte bis ya, Terminal bus. terminal bis, tapi terutama di taman bacaan ya, taman bacaan itu adalah cerita silat Tionghoa ya. Jika bukan terjemahan ya dalam bahasa Indonesia, artinya bahasa Indonesia yang rada-rada pasar gitu ya. Kalau saya bilang pasar bukan maksudnya merendahkan, tapi maksudnya itu bagian dari apa ya, satu genre bahasa lah gitu ya. Iya, Nah, iya. Mungkin sekarang istilahnya urban Om. Enggak ya, beda. ya waktu itu ya memang jelas urban. Iya. Tapi urban itu kan yang ngomong semua, ini enggak. Iya, Ini cuma bahasa di buku silat itu gitu ya. Gitu. Nah, kayaknya kemudian ini apa ya, ada apa namanya, pengarang berlatar belakang Jawa lah gitu ya, yang merasa kenapa pendekar silat ini apa Tionghoa semua dan bermain di Tiongkok semua gitu ya. Memangnya kita nggak punya pendekar, saya kira gitu ya. Gitu. Maka saya jadi Esa ini penting sebetulnya ya, apa namanya, peranannya ya, karena bukan hanya dia memunculkan ini gitu ya, tapi dia memunculkannya dengan baik dan langsung populer gitu. Gitu dengan baik. Tahun 60-an itu sangat populer ya Om. Sangat. Jadi itu ya gimana Om? Saya masih SD itu semua orang bicara tentang Mahesa Jenar gitu. Baik dari SD sampai orang tua. Itu mengikuti cerita bersambung di Kedaulatan Rakyat ya, KR tuh di Jogja itu. Gitu. Nah, itu menjadi pembicaraan tiap hari. Oh, berarti dia muncul pertama tuh sebagai apa? Cerita bersambung. Cerbung. Iya. Jadi dari hari ke hari itu menjadi gosip gitu ya. Ini sudah sampai gitu ya. ini nasibnya bagaimana? Kayak sinetron yang populer ya gitu. Ya. Nah, jadi latar belakangnya itu lebih karena kok ini banyak dipegang oleh teks-teks atau buku-buku dari Tionghoa, dari Tiongkok. Pastilah. Pasti ya. Meskipun tidak dikatakan gitu. Nyatanya tidak ada sebelumnya ya. Sebelumnya itu mungkin ada wiracarita pahlawan, tapi tidak spesifik silat gitu ya. Jadi ini silat Jawa. Ini benar-benar genre baru, bukan genre baru ya, genre silat, tapi kontestan benar dari penulis-penulis Tionghoa ini. Jadi waktu itu saya kira ada sentimen itulah ya, sentimen itu. Kenapa harus Kopingho yang menjadi, saya kira sesamaan dengan Kopingho ya, kenapa harus Kopingho yang sangat populer gitu, kenapa tidak ada, ini sama kayak waktu di bulu tangkis itu loh, ya kan, ya, jadi semua oke, senang orang Indonesia, tapi begitu ada orang tanda kutip pribumi itu agak beda orang-orang, ya sampai ngomong ini kan Indonesia asli gitu kan, nah ini terjadi juga dalam apa, dunia perbukuan silat ini. Ya, jadi politik identitas bicara lah di sini. Gitu. Nah, kalau misalnya menurut Om Seno sama Om Koko ada garis besar nggak antara kisah silat di zaman Balai Pustaka dan tahun 60-an itu? Apa yang sedang diperebutkan gitu misalnya? Kalau di tahun Balai Pustaka kan terjadi perebutan tadi seperti Om Koko bilang gitu. Nah, kalau misalkan di tahun 60-an selain memperebutkan ruang kisah silat tadi dari tangan
buku-buku yang berlatar Tiongkok gitu, apalagi yang diperebutkan gitu. Terutama misalkan di Mahesa Jenar, atau kalau misalkan di apa tadi, Datu Maringgi tadi ya, Om Koko ya? Itu udah zaman Balai Pustaka juga tuh, Datu Maringgi. Iya. Iya, pustaka. Nah, apa yang diperebutkan gitu? Ya, yang paling penting itu dalam hal ini cerita silat Tionghoa ya, terjemahannya ya, karena kebanyakan terjemahan itu memengaruhi sih sebenarnya, memengaruhi ada beberapa orang pengarang cerita silat Bumi Putra atau katakanlah orang Indonesia pribumi ya. Ada satu catatan saya di sini, ada karya Kris Mataram, judulnya itu karya Jana Surjana ya. Itu diterbitkan oleh penerbit Sunrise. Itu settingnya tentang Mataram. Menurut saya ini agak unik karena Sunrise ini buku waktu itu lumayan laku, memuat pengumuman dilarang untuk mengutip cerita dalam buku ini, baik untuk cerpen, cerita pendek atau cergam. Jadi mungkin saja saking lakunya cerita-cerita silat ini, ada juga yang menggambarnya menjadi cerita bergambar atau mencuplik bagian-bagiannya menjadi cerpen. Kemudian kan timbul penulis-penulis cerita silat seperti Herman Pratikto atau Cindy Hadi Mintarja, Mas Eno mungkin lebih tahu, dan Mas Arswendo Almarhum, kayaknya terpengaruh sih dengan cerita-cerita silat Tionghoa ini. Gitu. Kalau Om Seno gimana Om? Yang diperebutkan dari Mahesa Jenar gitu, secara umum gitu tadi. Dalam ceritanya atau apa? Dalam cerita. Kalau tadi kan konteksnya dia ingin merebut suara dari. Ya. Kalau resep cerita silat itu kan semua cerita silat itu saya kira selalu sama ya, mencari ilmu gitu kan, pusaka yang hilang gitu ya, dendam gitu. Nah seperti itu ya. Jadi itu sama dalam misalnya Mahesa Jenar itu kan mencari naga sastra Sabu Inten, itu pusaka yang hilang dari Keraton Demak gitu kan. Terus dia itu mula-mula memang seperti jagoan, tapi kemudian dia dikalahkan dan dia harus belajar lagi supaya belajar lagi dan kemudian memang jadi lebih jadi lebih sakti gitu. Nah, sementara selalu ada urusan golongan putih dan golongan hitam. Gitu, ya. Jadi itu semua diadon dengan latar belakang sejarah yang menarik, ya, yang historis gitu ya. Meskipun Esa Mintarja itu ngakunya berlatar belakang dari Bapak Tanah Jawi ya, tapi itu kan rada-rada historis lah gitu ya. Nah itu tampil dengan menarik ya. Misalnya yang terpenting ya, dan ini jarang dibicarakan orang, bahwa Mahesa Jenar itu pengikut Syekh Siti Jenar gitu ya. Dan itu di awal cerita disebut dia mengundurkan diri dari istana, dia itu seorang pengawal raja. Dia mengundurkan diri untuk menghindari konflik ketika semua pengikut Syekh Siti Jenar dibunuh, gitu. Ya. Ya itu historis itu. Dia memilih untuk mengembara saja gitu, ya mengembara. Nah itu kan sangat kebatinan ya. Kebatinan. Dan meskipun itu bermain di masa Demak, itu di seluruh cerita tidak ada adegan orang salat sembahyang ya, nggak ada sama sekali. Gitu. Jadi, ini kalau kita perhatikan ya, jadi meskipun Esa Mintarja itu dalam tanda kutip tidak disebut-sebut oleh Habib Yasin, gitu. Ya, tapi saya kira kalau kita ngelihat dari segi politis gitu ya, ini sangat penting menurut saya, ya, karena dia mengungkap ya satu perlawanan yang tidak terbuka tapi tersembunyi, ya. Jadi kayak Jawa lah gitu, diam-diam tapi diam-diam. Iya, jadi Mahesa Jenar ternyata pengikut Syekh Jenar disebut. Setelah itu nggak disebut lagi.
Gitu. Muncul sekali tuh bahwa dia muridnya Syekh Siti Jenar. Pengikut disebut di situ, pengikut gitu. Nah, kalau misalkan dia pengikut Syekh Siti Jenar, wajar dong Om kalau nggak pernah ada yang sembahyang atau sholat. Ya, tapi kan zamannya zaman Demak. Ya kan? Oh. Itu ya Wali Songo kan sejaman dengan itu. Bukan Iya. sejaman. Kalau dalam legenda sejaman ya. Sebetulnya tidak ya. Tapi artinya situasi apa namanya? Istilahnya apa? Atmosfer. Milia, ya. Atmosfernya itu atmosfer ada orang sembahyang dong. Oh iya, Ya ini kan? nggak ada sama sekali nih. Lawang Syekh Siti Jenar itu minoritas kan, gitu. Oh. Meskipun diam-diam ternyata punya pengikut juga, gitu. Di semua tempat yang bernama Lemah Abang. Nah, itu dia. Nah, menurut Om tuh perlawanannya di bagian mana tuh Om? Bahwa dia itu diam-diam penting. Siapa? Ya. Mahesa Jenar. Ya ini Islam yang katakanlah Sufi. yang konvensional ini, Syafi'i ini kan dominan, ya kan? Oh iya, oke. Ya. Dominan gitu. Nah ini sama sekali beda. Saya baru ngeh itu tidak ada dengan sembahyang sama sekali. Gitu. Dan muncul di media masa ya kalau di Jogja terbesar itu. Gitu. Terbesar ya. Tapi mungkin juga karena Jogja ya, gitu. Ya. Gitu. Tapi pasti itu jelas begitu ya. Dan saya baru ngeh kita membaca riwayat hidup Esa Mintarja ini. Saya baru tahu dia Katolik gitu. Nah, gitu. Gitu. Oh, jadi tapi ini sama sekali nggak ada Katoliknya kalau saya baca. Oh, dia disebut jelas-jelas sejak awal gitu ya. Jadi nama Mahesa Jenar itu bukan kebetulan gitu loh, ya. Itu adalah pahlawan kelompok Syekh Siti Jenar sudah jelas. Ya. Syekh Siti Jenar yang dipenggal kepalanya, dipenggal ya kalau nggak salah ya. Dihukum mati disebut begitu ya. Gitu. Iya, dihukum mati ya. Sebagai dan itu berikut masalah pengging, masalah apa semua disebut di situ ya. Jadi ini ya pas kita boleh sebut suatu perlawanan ini. Ya. Apalagi kalau dibaca dalam konteks sekarang juga ya. Ya. Kalau sekarang mah. Nah, kalau misalnya aku bisa nggak bikin semacam pertanyaan seperti ini nih. Aku sebagai anak yang baru berusia 17 tahun nih, Om. Aku tahunya nih sekarang Marvel Cinematic Universe. Nah, jadi pahlawan-pahlawan komik gitu. Nah, yang aku tahu itu zaman dulu tuh sempat ada zaman keemasan komik, zaman perak komik dan seterusnya. Nah, kalau menurut Om Koko dan Om Seno nih, zaman keemasan kisah pendekar ini atau kisah silat nih kapan nih? Komik kan luas, maksudnya. Enggak, bukan komik, maksud komik superhero. Tapi yang aku tanya nih zaman keemasan kisah silat. Saya mungkin ya konsentrasi di komik Medan yang saya tahu itu. Saya mungkin tidak terlalu mengikuti perkembangan komik di Jawa. Enggak, maksudku bukan hanya komik, maksudku pendekar, kisah silat. Apakah ada masa keemasannya gitu? Oh, masa keemasan. Cerita silat maksudnya. Oke. Gimana? Karena kan kalau misalnya untuk pembaca komik Marvel gitu-gitu kan punya trajektori, misalnya pada masa tertentu komik udah sangat dibaca, sangat inilah masa emasnya ada gitu. Sedangkan apakah di dalam kisah bacaan tentang para pendekar kisah silat ini dia juga punya masa-masa keemasannya tersendiri gitu? Iya, kalau menurut saya keemasannya tahun 58 sampai 65 ya. Mungkin bisa juga diralat, tapi saya melihat itu peran majalah Kempo, Sinpo, dan Pancawarna itu yang menjadikan cerita silat itu magnet.
Disitulah seorang Gan KL, Gan Kris Laksana Gani itu terkenal. Dia punya kecenderungan membuat karya itu menggunakan dialek Hokkien Jawa itu untuk nama tokohnya. Misalnya Marga atau Yo dalam tokoh Yoko diubahnya menjadi Nyoko, Go menjadi Go, Ti menjadi Di. Pada saat itu dia mengirimkan saduran pertamanya ya, Pahlawan Padang Rumput itu ke Sinpo. Itu pada waktu itu meledak karya itu. Akhirnya dia memutuskan untuk penuh waktu lah menjadi penerjemah atau penyadur cerita silat. Tahun Biasanya berapa cetak tahun 58 dia memulai. Itu berarti tahun ini 58. toh sejaman dengan yang tadi Om Seno bilang tuh, bahwa kisah silat pada masa itu tuh sepenuhnya hampir dimonopoli lah oleh kisah-kisah dari Tiongkok gitu ya, Om Seno ya. Iya. Jadi Kesaminta Harja ini penulis silat Jawa ya termasuk yang pertama gitu loh. Ya. Nah, jadi masa kemasan kisah pendekar atau silat itu tahun 60-an berarti gitu ya, Om ya? Bener Pak Koko tadi ya. Tahun 50-an itu sudah sudah dominan gitu. Meskipun masih berwujud terjemahan gitu. Ya kan? Jadi iya kan Pak Koko ya, terjemahan gitu. Nah, Ko Ping Ho itu kelebihannya apa? Dia mengarang sendiri gitu. Ya. Dia mengarang sendiri, itu menjadi unikum Ko Ping Ho gitu. Ya. Itu boleh diklik ke Claudine Salmon ya soal genre cerita silat itu. Nah, jika Ko Ping Ho itu menulis dalam bahasa Indonesia langsung, nah maka si Esa Mintarjo ini kemudian boleh dikatakan menyainginya, memberi alternatif lain ya, bahwa cerita silat juga gitu bisa berlatar belakang historis Jawa gitu ya, bukan Tiongkok gitu. Dan ternyata memang itu kan nyaris abadi ya, itu bisa dilakon ketoprak gitu ya. Ya, sering di alih wahana ya. Jadi ya itu saya kira penting dicatat itu. Ya. Kalau misalnya cerita silat atau para pendekar itu biasanya ada jurus dan lain sebagainya gitu. Nah, perbedaan secara pilihan-pilihan misalnya jurusnya, kalau tadi Om Seno bilang soal Mahesa Jenar yang sangat berlatar kejawaan sebagai perlawanan terhadap yang berlatar Tiongkok, itu sampai ke pemilihan-pemilihan selain latar gitu, jurus atau geraknya tuh gimana tuh? Iya, ya berbau ini ya ada. Jadi sensasinya itu bukan pada gerak fisiknya, nah gitu ya, tapi pada ajian-ajiannya gitu ya. Jadi bukan jurus 1, 2, 3, 4, tapi ajiannya gitu. Misalnya itu tokohnya Lawa Hijau ya gitu namanya, Lowo Hijau ya, kelawar hijau itu. Dia punya ilmu namanya gelap ngampar. Nah, gelap ngampar ini ilmunya adalah tertawa dia ya. Dengan tertawa itu dada orang bisa hancur gitu misalnya gitu ya. Nah, ini semua tokoh itu punya ajian-ajian spesifik ya. Spesifik gitu yang bersifat harimau, yang bersifat naga, ular gitu. Nah, dan seterusnya. Nah, berarti kalau misalnya di satu sisi tadi yang Tionghoa itu justru lebih ke gerak gitu ininya, Om. Apa yang ditonjolkan? Memang, tapi karena gerak itu nggak kelihatan di tulisan, ya. Jadi dia mengandalkan pada sastranya, ya. Nama-nama jurus itu bisa romantik, itu Pak Koko lebih tahu tuh nanti ya. Ya jurus rindu rembulan, nah, gitu ya. Dia betul-betul bersastra di situ, ya. Ya kalau gerak gimana caranya kita bayangin tuh, ya kan? Itu Esa Mintarjo juga berusaha itu. Kaki kanan diangkat terus gitu kita pusing bayanginnya ya. Lawannya masuk ke bagian mana ini kan susah ya. Bagian itu selalu gagal gitu ya. Tapi bagian yang itu ajian-ajian keluar sensasional itu baru seru ya.
Jadi seruling yang melumpuhkan jiwa, misalnya gitu kan, gitu. Oh. Senjata-senjata unik gitu ya, misal kalung yang berkhasiat itu menjadi apa senjata bandringan itu. Dan nama-nama juga penting, ya jurus pacar wutah gitu, misalnya kan. Waduh. Nah dan Esamintaja luar biasa dalam hal itu. Ya. Itu tadi jurus pacar apa mutah? Pacar wutah itu senjatanya Trisula, ya, yang punya jurus itu namanya Ki Dalang Mantingan. Jadi dia seorang dalang suka mengembara gitu. Tapi katanya dalam pengembaraan dia selalu tidak hanya diminta mendalang, dia juga diminta untuk apa melumpuhkan perampok gitu kan atau menyembuhkan orang, nah gitu. Makanya dia punya ilmu itu. Apa Trisula ya dengan jurus pacar wutah namanya. Oh. Nah, Jadi apa? Kalau tadi ini ujung-ujung tombak ini, nah itu seperti apa ya pacar itu apa saya malah tahu bukan pacar kita ya, pacar semacam tumbuhan lah ya. Ya. Nah, gitu. Nah, kalau misalkan tadi pendekar-pendekar itu ceritanya melawan perampok, penyamun dan sebagainya, memang di masa itu Jawa tuh lagi serem apa gimana, Om? Kenapa ceritanya tuh? Sorry Om Seno dan Om Koko nih mesti dijelasin dikit karena Edo ini kan nggak muncul nih gambarnya. Jadi ini karena kita lagi ngomongin tentang pendekar, wajah Edo sengaja kita simpan gitu loh, kita sembunyikan. Seperti para pendekar juga kadang-kadang kan wajahnya nggak muncul. Berto, aku lagi berbicara, Berto. Jangan lagi kau potong. Gimana tadi? Tadi apa pertanyaannya? Oh iya, memang kondisinya lagi berbahaya gitu, banyak rampok. Apa negara kan masih lagi dalam proses rusuh-rusuhnya gitu, kita tahu gitu. Tapi apakah sampai perampokan apa gimana? Koko dulu deh. Ya waktu apa ya di Jawa itu namanya baru pasca kemerdekaan, tentulah masyarakat butuh ya bacaan-bacaan seperti itu yang biasanya kan tanpa pamrih gitu. Tanpa pamrih mereka berbuat banyak untuk melawan kezaliman, kebatilan. Mungkin ada banyak peristiwa-peristiwa politik yang membuat masyarakat jenuh. Jadi mereka butuh ada bacaan lewat pendekar-pendekar ini, lewat cerita-cerita silat ini. Dan itu disukai ya karena tugasnya ini untuk menertibkan keadaannya di tengah yang di suatu wilayah yang bergejolak. Nah, masyarakat juga butuh hero kan. Hero-nya itu ya pendekar-pendekar ini. Hero itu juga bisa berbentuk misalnya ke dalam cerita-cerita cowboy, itu tapi bentuknya lain karena kita cerita silat ya. Hero-nya inilah cerita pendekar-pendekar ini yang tugasnya untuk menertibkan keadaan yang bergejolak, membasmi kesewenang-wenangan, dan karena itu disukai. Tapi bukan stereotype ya, bukan temanya itu-itu saja ya. Terjadi banyak walaupun tokohnya pendekar tapi tidak itu-itu saja, ada kelebihan beberapa pengarang yang membuat cerita itu berbeda alurnya. Nah, jadi bukan soal itu aja. Ya begitu. Oke. Gimana Om Seno? Ya gini. Jadi kalau negara kuat ya itu kejahatan hampir nggak ada, tipis gitu ya. Tapi begitu negara krisis, nah ini keluar semua para jagoan ini, gitu kan. Jadi selalu memang kalau kita perhatikan bahkan dongeng-dongengnya gitu ya, itu selalu muncul antara peralihan dua kerajaan gitu ya, ketika ini melemah ya. Nah ini digambarkan antara lain selain masalah politiknya juga hilangnya keris ya, hilangnya naga sastra dan sabu inten itu dari istana. Nah itu itu kan sebagai kalau Jawa itu simbol dari memudarnya wibawa
ya, di bawah pusat kekuasaan. Nah, itulah saat ketika golongan hitam naik, jagoan-jagoan liar naik, dan juga golongan putih juga jagoan liar sebetulnya, gitu ya. Tetapi yang punya ideologi lebih cocok lah gitu ya, untuk menertibkan keamanan segala macam. Saya perhatikan itu. Nah, kadang-kadang apa ya, film yang dibikin ya, atau fiksi yang dibikin berdasarkan ini suka tidak menguasai masalah politik ini ya, gitu, sehingga kalau untuk membaca masa kini mungkin jadi apa, kurang. Maksudnya Om Seno ini gaya ya. Maksudnya Om Seno berarti cerita silat yang sebelumnya itu sangat dekat gitu dengan konteks-konteks politik yang pada masa yang diceritakan. Sedangkan yang sekarang kita lihat agak kurang ya. Cerita apapun itu selalu ada konteks politiknya sebetulnya. Ya. Jadi misalnya wayang kulit gitu ya, wayang kulit. Itu rakyat tuh nonton wayang kulit begitu ada raja yang dia pikir raja yang sedang eksis gitu loh. Kekuasaan di wayang ya kekuasaan eksis gitu. Jadi ketika pada giliran punakawan itu menghajarnya gitu ya mereka ketawa dan senang gitu ya. Dan punakawan tuh boleh menghajar kekuasaan ini pada jam ini mereka kan, hak mereka itu di tengah-tengah goro-goro itu gitu ya. Dengan bahasa merdeka, dengan bahasa Indonesia pun boleh gitu ya. Jadi apapun selalu ada konteks politiknya. Nah, kalau gitu berarti berbanding terbalik dengan sastra sekarang gitu ya Om, yang bilang segala sesuatu tuh hanya fiksi gitu ya, yang nggak bisa dihubung-hubungkan dengan kejadian nyata apa segala macam gitu Om. Siapa yang bilang gitu ya? Saya. Enggak, justru sekarang ini yang namanya fiksi itu diandaikan sama saja dengan fakta. Gitu. Oke. Enggak kan aku kalau sering dengar kira-kira tahun 80-an atau 70 mungkin masih seperti itu, tapi justru sekarang gitu. Ya, itu ya. Udah sama saja. Ya tahu ya kan? Saya kira orang lebih percaya fiksi sekarang. Gitu. Karuan gitu. Ya. Ya. Fakta mana yang dipercaya? Jelas. Itu. Jadi antara fakta dan fiksi itu perbedaannya hanya genre saja, ya. Fakta pun genre gitu loh, jenis gitu. Apa toh? Nah, ini ada pertanyaan dari teman-teman yang mengikuti ini ya, obrolan kita tuh. Ada yang bertanya, apakah di era yang sekarang ini gambaran pendekar khas Indonesia sudah benar-benar dimonopoli oleh Barat? Gimana tuh Om Seno dan Om Koko? Maksudnya cerita silat ini, menurut saya tetap sih ya, Barat itu hanya sebagai inspirasi sih sebenarnya bagi penulis cerita silat. Tetap mereka ada identitasnya ya khas Indonesia sesuai dengan etnisnya masing-masing. Misalnya penulis cerita silat dari Jawa, etnis Jawa, mungkin lebih kejawaannya, atau lebih misalnya penulis cerita silat dari Sunda, lebih kesundaannya, atau dari Sumatera Utara atau Sumatera Barat dengan masing-masing etnis. Mungkin hanya sebagai inspirasi. Saya mungkin nanti mau menggali lagi apakah ada Barat ini, estetika Barat atau apa yang benar-benar gambarannya sudah dimonopoli oleh Barat. Tapi nanti saya mau coba cari lagi. Baik. Yang lain? Gimana Om Seno? Ya, saya kira Barat itu anggap aja bagian dari kita kan. Sekarang ini apalagi. Gitu. Jadi udah nggak musim lah ngomong Timur Barat itu. Ya. Kan batas-batas politik itu udah hancur oleh batas-batas yang lain kan. Gitu. Ya. Iya. Jadi wilayah negara, wilayah bangsa itu udah nggak berlaku lagi. Udah jadi bangsa ini dibatasi gunung itu udah nggak berlaku kan dengan semua teknologi komunikasi sekarang. Itu udah jadi ini ya Om, citizen of the world relevan, gitu ya. Gitu loh, Barat Timur ya. Itu. Gitu. Udah jadi semacam citizen of the world gitu ya Om.
Ya boleh aja. Nah ini mungkin ada lagi nih, apakah jadi mau mendarik unsur gaib di dalam cerita pendek itu dengan dihubungkan dengan science fiction nih? Pendekar toh, cerita pendek. Cerita pendekar itu mau ditarik ke dalam konteks atau iniin dengan science fiction. Apakah misalnya cerita-cerita atau kisah-kisah gaib di dalamnya itu bisa dicerna dalam konteks science fiction misalnya, atau bisa disamakan dengan science fiction? Digabung. Kalau disamakan mungkin sulit ya Om ya? Ya kan ada yang namanya hybrid culture kan, gitu. Ya. Jadi science fiction itu kan sudah digabung-gabungin sekarang sama apapun lah, superhero juga, silat juga, gitu. Gitu. Ya. Lihat aja sih ini tuh apa tuh, Avengers segala macam itu kan, gitu. Itu kurang Bokong aja masuk situ tuh. Tapi sebetulnya kan campur aduk semua masuk kan. Iya, Atau coba kita lihat Gundala misalnya ya, Gundala ya, filmnya ya. Gundala asalnya dari Flash, ya kan? Gitu. Tapi kalau kita lihat komiknya, Gundala itu lebih jelas Indonesia banget gitu ya. Superhero di Jogja gitu kan, nggak ada gedung bertingkatnya gitu. Terus apa? Terus lihat endingnya Gundala itu, yang Sujiwo Tejo main tuh, Ki Wilawu itu kan, dengan apa? Dengan huruf dan bahasa Jawa kuno itu. Nah, saya kira itu mulai menarik itu, ya, mulai menarik. Ya, kalau science fiction digabung, ya, hampir semua superhero Indonesia yang di komik itu kan ngambilnya science fictionnya semua, gitu, ya. Itu dan nggak dosa lah. Lah jangan kan science fiction, mau sainsnya aja kita ambil. Ya kan? Itu berarti sudah terjadi gitu ya Om ya? Ya sudah. Jadi artinya berarti karena pertanyaannya tadi apakah mungkin unsur-unsur gaib dikombinasikan. Nah, berarti bahkan sudah bukan mungkin lagi, sudah terjadi gitu. Sudah terjadi. Sudah. Mungkin aja Sherlock Holmes diguna-guna gitu. Bisa oh ya. Nah, ini ada pertanyaan ketiga nih. Nah, kira-kira nih Om Koko dan Om Seno nih, bentuk kisah silat di masa depan tuh kayak apa dalam bayangan Om Koko dan Om Seno? Tapi sebenarnya menurut saya kan banyak tokoh-tokoh cerita silat itu karakternya ya unik gitu, yang apa ya, yang baik diterjemahkan atau maupun yang ditulis oleh orang penulis kita, misalnya oleh Mintarja atau Mas Arswendo atau Herman Pratikto. Nah ini saja keunikan ini, kalau bisa lebih dia bisa mengikuti zaman, dipoles gitu, itu lebih menarik. Tapi jangan ditinggalkan ruhnya. Nah, kalau misalnya apa cerita pendekar misalnya, dia pada masa yang akan datang sama sekali meninggalkan konteks keindonesiaannya, saya rasa agak kurang ini ya. Dia maunya lebih diluaskan, tapi punya basic tokoh-tokoh yang pernah ada itu. Di tokoh-tokoh itu lebih di unsur Indonesianya itu jangan ditinggalkan. Jangan apa ya, jangan barat atau apa gitu. Tapi lebih penting dipertahankan unsur keindonesiaannya itu. Dipoles dengan bermacam-macam keahlian atau keterampilan pendekarnya ini. Gitu. Menurut saya. Itu menurut Om Koko di masa depan kisah silat akan menjadi seperti itu? Lebih kalau mau misalnya pengarang-pengarang cerita silat yang akan datang misalnya mau membuat suatu karakter pendekar, jangan ditinggalkan tokoh-tokoh yang pernah ada itu, keindonesiaannya maksudnya ya. Kebiasaannya gitu. Itu aja harapan saya. Kalau Om Seno gimana? Saya kira ya kalau mau lebih bagus gitu ya, saya kira lebih realistis dan lebih historis gitu ya. Saya kira itu akan menarik juga untuk publik masa depan. Artinya jadi berarti cerita yang dibuatnya kelihatan agak susah gitu loh.
Nah, gitu. Oh. Ya, Agak konten susah. fantasinya tetap sah, ya. Ya kalau jago silat ya lompat setinggi genteng itu ya nggak perlu terus dia nggak bisa loncat kayak jago silat yang real gitu kan. Kita tetap boleh menurut saya. Seperti inilah, seperti cerita silat, film silat ya. Kita lihat Zhang Yimou ya, Zhang Yimou, Wong Kar-wai, sama Ang Lee gitu kan. Itu kan tetap ya melompat ke atas genteng gitu kan. Tetapi sudah dilihat bukan violence lagi, itu udah koreografi gitu, ya, udah estetis gitu. Ya. Nah saya kira itu cerita silat sudah tidak mengandalkan lagi gebuk-gebuk gitu ya, udah bahasanya nyastra gitu kan. Terus latar belakangnya historis dengan riset, katakan gitu. Karakterisasinya juga dramatik gitu, ya. Meskipun dia tetap bisa loncat setinggi genteng gitu ya, setinggi pohon kelapa gitu. Ya, jadi lebih berdaging gitu, nggak boneka ya, nggak boneka dari pengarang gitu. Bukan jurus-jurus saja. Nah, yang norak, nah saya harus bilang yang norak gitu kan. Terus yang silat orang itu bawa pistol, gitu-gitu loh, ya kan. Terus pakai laser yang gitu-gitu. Menurut saya itu norak itu yang begitu tuh. Kalau yang tadi Om bilang mengenai jangkar di situasi politik gimana Om? Perlu diangkat lagi apa enggak itu? Sebetulnya ya langsung tidak langsung cerita apapun itu berkorelasi dengan situasi politik. Ya. Seperti itu. Ada yang langsung ngomongin siapa kayak gitu kan, tokoh-tokoh yang ada dibikin cerita gitu kan. Bisa juga tidak langsung ya. Tapi ya itu kalau dia ngomong kekuasaan pasti kekuasaan hari ini gitu. Ya. Seperti itu. Bahkan cerita anak-anak pun seperti itu sama. Ya kan? Pengarang anak-anak itu kan hidup dalam satu situasi kan. Gitu loh. Ketika dia nulis ya dia sebetulnya pertimbangan apapun yang dia keluarkan ada korelasi politiknya. Anak-anak ini mau dijadikan apa dengan situasi politik kayak gini gitu kan? Semacam gitu. Ideologi ya? Ya, bukan semacam lagi. Oh iya. Apalagi apa yang tidak ideologis. Gitu. Saya berusaha menghaluskan. Saya berusaha menghaluskan. Oh, gitu. Oke, ya kalau nggak ideologi namanya apa? Oh iya betul. Saya setuju itu memang ideologi. Cuma tadi saya biar agak-agak nggak ideologi saja. Nah ini pertanyaan keempat nih. Apakah ada cerita-cerita pendekar silat Indonesia yang lepas dari dikotomi yang baik menang dan yang jahat kalah? Ini berarti juga bisa ditarik ke ideologi nih. Yang baik sebagai sebuah ideologi dan yang jahat sebagai sebuah ideologi juga. Semua ideologi toh. Oh iya benar. Jangan diulang. Ulang-ulang kayak Om kerjaannya. Nah, gimana Om Koko sama Om Seno? Atau mungkin ini juga sebenarnya aku juga pengen tanya tadi. Kalau tadi tuh mungkin ada hubungannya dengan pertanyaan yang keempat ini. Kalau tadi itu cerita pendekar, silat, menang apa segala macam, ada nggak sih yang anti hero gitu? Pendekar silat tapi dogol gitu misalnya. Kalah terus atau ya gitu. Setahu saya harus ada musuhnya ya. Nggak tahu, mungkin saya tidak membaca semua buku cerita silat yang saya temukan, ada musuhnya. Tapi misalnya kalau begitu ceritanya, ada superhero-nya itu, kalau nggak ada musuhnya mau ngapain? Kan di dalam komik misalnya di Bazar Sueb itu ada di Medan, dia sakti apa gitu, bisa terbang apa. Tapi nggak ada musuhnya dia jadi petani lagi gitu. Jadi kan harus ada musuhnya supaya menarik gitu. Jadi artinya buat Om Koko nggak mungkin keluar dari dikotomi yang baik menang dan yang jahat kalah. Iya, saya kebanyakan yang saya baca, walau saya belum baca semua, ada musuhnya. Walaupun tidak tiba-tiba gitu. Tapi yang penting ada lah musuhnya itu. Yang jahat itu tetap ada. Dan yang baik itu ya menang memang. Gitu. Oke. Om Seno, mungkin bisa juga nggak perlu secara historis gitu, artinya nggak perlu contoh yang udah ada gitu. Tapi apakah mungkin menurut Om Seno
kisah silat atau pendekar tuh keluar dari dikotomi yang baik menang, yang jahat kalah, atau apakah mungkin bisa terjadi anti-hero dalam kisah pendekar gitu? Ya, Panji Tengkorak itu kan anti-hero. Ya. Oh, Iya, ya anti-hero ini itu. Jadi yang dia lot itu of kan Panji Tengkorak. yang sempurna, ilmunya sempurna, batu dia tepuk jadi tepung gitu kan, gitu, sempurna. Tapi dia selalu terkuasai oleh kondisi di mana dia nggak bisa berbuat apa-apa, gitu. Ya. Oh, oke. Gitu, ya. Jadi Semua perempuan mencintai dia, tapi dia terpaksa kawin sama orang yang sangat dia benci, gitu kan? Karena pacarnya itu diracun oleh perempuan jahat ini, gitu kan? Nah, tapi dia karena dia pendekar ya sudah, dia kawini dan setelah mati dia setuju itu istrinya dan kemanapun dia bawa pergi seperti permintaan perempuan itu, maka dia menyeret peti mati kan kemana-mana gitu. Nah, itu sebetulnya Panji Tengkorak tuh yang dia benci. Nah itu kan anti hero banget kan, gitu loh. Nggak bisa apa-apa. Gitu. Semacam kayak sia-sia belajar tinggi. Ya ada. Hah? Nah, kalau pertanyaan dari penonton atau pendengar nih, ke kisah yang lepas dari yang baik menang dan yang jahat kalah. Ya itu yang saya maksud apa dengan realistis gitu, ya. Itu terjadi juga dalam Panji Tengkorak, ya. Itu juga dalam Si Buta dari Gua Hantu misalnya, ya. Itu oke, saya belok dari ke Si Buta gitu ya. Itu misalnya banjir darah di Pantai Sanur gitu. Itu kan sepintas lalu itu seperti Seven Samurai gitu ya. Seven Samurai ke Magnificent Seven, gitu. Tapi Ganesh itu membuat subplot, subplot di mana ada hubungan antara seorang anak yang hilang ditemu oleh seorang pendekar pengelana. Pendekar pengelana ini membawa anak ini keliling, setelah gede ketemu bapaknya dan mereka saling konflik gitu. Jadi di antara 7 pendekar pembela desa ini seperti samurai terjadi konflik gitu, ya. Yang dimana tidak ada lagi jahat dan benar di situ. Tapi manusia itu memang bisa konflik tanpa perlu kejahatan gitu, ya. Karena salah paham atau macam-macam lah, dan karakternya kuat-kuat sekali itu ya. Daeng Martundong, Datuk Sigura-gura, Sabai, itu luar biasa karakterisasi ya. Nah itu mereka ya pendekar tapi saling ini sendiri, bertengkar sendiri dan tidak sebagai orang bodoh gitu, tapi manusiawi saja konflik gitu, ya. Gitu. Tapi ada kalau kita gali ya ada gitu, bukan yang bukan stereotip ya, ada banget. Gitu. Tapi mereka di antara 7 pendekar tadi tuh berantem tuh, apa? Ya saya baru cerita itu kan tadi, subplotnya itu antara mereka berantem karena 3 diantaranya itu ternyata yang satu anaknya ya itu sebetulnya anak yang satu yang lain gitu, tapi dia pakai kalung istrinya. Ini kalung istriku, kamu dapat dari mana? Istrinya itu yang hilang lah gitu ya, hilang jatuh ke jurang. Nah, dia curiga orang ini ngapa-ngapain istrinya, padahal enggak, orang ini menolong istrinya merawat bayinya gitu ya. Nah setelah sama-sama mau mati baru mereka cerita aslinya. Oh ternyata itu anakmu berarti itu kok angkat waktu ini, dua-duanya setelah itu mati kalah oleh si leak hitam ini penjahatnya ini gitu. Jadi 7 pendekar ini tinggal 4 atau 3 gitu, tinggal 3 saya kira gitu, yang 4 mati seperti Seven Samurai, yang menang petani gitu. Nah ini ada lagi nih pertanyaan, gue mulu baca pertanyaan, coba Tok tanya. Silahkan baca dulu dong. Gue bikin yang lebih melampaui pertanyaan ya habis ini. Bernas. Gue akan bikin yang bernas. Lo ngomong-ngomong di video lo ngeliat ke arah gue Tok tadi. Lu nggak boleh ngomong kotor di sini Tok. Enggak. Honor lu dipotong loh. Nah, ini kalau pertanyaan nomor 5 nih. Nah, ini pertanyaannya pertanyaan anak sekarang nih.
kalau seri Game of Thrones itu bisa dikategorikan sebagai cerita kependekaran nggak? Nah, coba. Om Koko, Om Seno. Aku nggak tahu nih, Om Koko, Om Seno nonton nggak Game of Thrones? Kalau menurut saya kan nggak tahu juga ini Game of Thrones. Tapi misalnya tokohnya ini dia menuntut ilmu gitu, berguru sama seorang guru silat, bisa aja ini sebagai cerita kependekaran ya menurut saya. Karena dia nanti akan melahirkan jurus-jurus silat. Tapi saya misalnya begitu ya, misalnya dia berguru ya tokohnya ini. Tapi saya belum pernah ngulik ini game ini, mohon maaf Game of Thrones ini. Tapi misalnya ceritanya atau karakternya Game of Thrones itu seperti itu, saya ya ada korelasinya dengan pendekatan. Atau mungkin gini pertanyaannya, mungkin karena ketahuan nih, Om Koko bukan anak kekinian nih kayaknya. Jadi nggak mengikuti Game of Thrones. Jadi Ntar mungkin dulu pertanyaannya, Om Seno diem-diem, jangan-jangan nggak nonton juga tuh Om Seno diem-diem tuh. Nonton. Oh nonton. Ya itu ya bisa kayak silat, tapi konsentrasinya bukan pada kependekaran. Ya. Itu pada politik sebetulnya. Ya. berarti kependekaran itu Pada harus strategi politik gitu ya, itu sebetulnya itu. Oh, pengambil alihan kekuasaan, ya. Pertarungan politik isinya itu. Game of Thrones. Silatnya hanya bumbu-bumbu ya Om? Iya. Silatnya ya nggak ada apa-apanya dibanding ini. Dibanding yang bisa loncat setinggi pohon kelapa itu kan. Berarti bisa dibilang cerita pendekar itu adalah semacam selalu digambarkan ya mungkin Ronin gitu ya, sesuatu yang terlepas dari kekuasaan gitu, Om Seno. Di dalam kekuasaan. Oh, tapi dianya bagi dia kekuasaan itu enggak bunyi gitu loh, enggak. Ya di luar kekuasaan ya, jadi selalu tokoh terasing, tokoh yang lain gitu. Tetapi dia berada di dalam sebuah Panji itu loh, kayak tokoh Panji, pengembara gitu. Ya. Tetapi dia berada dalam sebuah situasi kondisi selalu politik, ada tokoh yang mencari alternatif gitu. Ya. Di luar mainstream, nah itu dia. Ya. Berarti saya kira kita dapat satu definisi pendekar nih. Berarti seseorang yang non mainstream berada di luar kekuasaan tertentu, tetapi dia mengupayakan sebuah ideologi tertentu, entah hitam ataupun putih tadi ya. Tetapi dia bergumul di dalam sebuah situasi sosial politik tertentu gitu ya, Seno ya. Iya, begitu. Tunggu gue ketik dulu. Gue mau masukin KBBI. Bagus. Definisi pendekar. Menurut ini. Itu menurut lo, menurut Om Seno tuh? Ya menyimpulkan kan, gue mengambil Saripati. Ini ada pertanyaan lagi, kita jawab. Nah, ini pertanyaan melulu nih dari penonton nih. Gimana kalau kita kasih nomornya Om Seno sama Om Koko biar nanya langsung? Itu tugas host, Dok. Itu tugas host. Oke. Nomor 6 nih pertanyaannya. Berarti kependekaran harus fokus kepada satu tokoh saja. Apakah kependekaran harus fokus pada satu tokoh saja? Nah, gimana Om Koko, Om Seno? Om Koko dulu lah. Menurut saya enggak. Ada cerita Nahkoda Lancang dari Riau yang ditulis ulang oleh Selasih, sastrawati kita itu. Dia menceritakan ada beberapa tokoh pendekar jorong, pendekar sultan, pendekar raja gitu. Ada beberapa tokoh pendekar. Jadi, sebagai kerajaan itu simbol bahwa pendekar orang Melayu itu selain fisiknya bagus juga pikirannya bagus untuk mengalahkan musuh. Ya, menurut saya tidak harus satu tokoh. Demikian. Oke. Yang saya baca. Oke. Gimana Om Seno? Ya, kenapa harus satu tokoh ya? Gitu. Atau kalau gini, kalau toh satu tokoh dia tidak perlu paling jagoan gitu loh. Ya. Itu kayak di Nagasasra itu, Masa Senar itu
masih ada yang lebih jago, ya, Kebuka Nigara, terus Panembahan Ismaya gitu. Ya. Nah, saya mau kasih lihat ya, meskipun seolah-olah, jadi gini, pengarang itu punya teknik ya, seolah-olah tokohnya Maesa Jenar. Ya. Tapi menurut saya tokoh paling menarik di Naga Sastra itu Pasing Singan gitu. Kenapa Pasing Singan? Karena terdiri dari 4 orang. Ya. Dia selalu mengenakan topeng, selalu pakai jubah hitam atau abu-abu gitu ya. Nah, kita tidak pernah tahu siapa yang dibalik itu, gitu, ya. Jadi orang nggak pernah tahu yang mana. Dulu dia tampil baik sekali, kok tiba-tiba dia sekarang tampil jahat, gitu, ya. Dan ujung-ujungnya orang melihat 2 pasing-singan bertarung, gitu kan, sampai yang satu kalah, gitu. Nah, ini satu karakter dipecah 4 ini, itu saya kira salah satu apa ya kemungkinan kreatif ya dari seorang pencipta silat untuk tidak masuk hanya pada jurus-jurus saja ini gitu ya. Tapi pada ya tadi itu ya dia bongkar karakter ya. Jadikan 4 gitu. Dan kenapa jadi 4 ya ternyata satu guru punya 3 murid gitu kan. Gitu. Yang satu itu membangkang dan apa mengambil semua simbol gurunya ini karena gurunya menghilang gitu. Maka dikenal jahat pasing-singan. Sedangkan yang 2 ini punya satu kesalahan sehingga tidak mau muncul lagi ke dunia ramai gitu kan. Dan seterusnya gitu. Baru setelah kemudian ya dia merasa wajib membunuh yang jahat ini gitu karena kalau tidak gimana gitu. Nah, ternyata kemudian kan yang guru ini yang menyelamatkan 2 keris itu nantinya gitu. Yang Maesa Jenar saja nggak sanggup gitu. Ya. Nah, gitu. Jadi ada teknik ya. Siapa yang super sebetulnya? Kadang-kadang nggak kelihatan, gitu. Ya. Yang kelihatan hanya cara untuk membawa penonton ikut dia ngelihat apa, gitu. Nah, itu. Aku sebelum ada pertanyaan lanjutan dari penonton nih, aku mau nanya dulu. Om sempat tahu proses kepenulisannya Esa Mintarja nggak nih, Om? Tahu. Minimal banyak ceritanya. Karena itu kan rumit banget kayaknya ya. Dia karakternya banyak gitu. Dia gimana cara bikinnya, Om? Wah. Nah, kalau memanfaatkan pengalamanku ya itu sebetulnya gampang sekali. Oh gitu. Itu kan cerita bersambung kan? Ya sudah kalau bingung tambahin aja tokohnya terus. Oh, enggak, tapi maksudnya tokoh ini tuh dibagi jadi 4. Itu kan tadi seperti Om bilang teknik. Iya, tapi mustahil sebelum nulis sudah beres semua di kepala. Enggak, maksudku bukan gitu. Maksudku bukan gitu. Cuma maksudnya sambil jalan itu gimana tuh? Dia apakah ya sambil jalan dibikin ruwet aja. Ya, semua sambil jalan. Kadang-kadang pengarangnya bingung sendiri. Bisa saja itu. Kok udah sampai di sini gitu? Loh, kalau kamu ikutin Api di Bukit Menoreh, ya tahu nggak Api di Bukit Menoreh itu? Itu sampai Esa Mintarja meninggal belum tamat, ya. Ya. Belum tamat. Itu kan sampai 4 bagian, tiap bagian itu 100 jilid gitu. Nah, berarti kan 400, tapi yang keempat itu belum tamat, baru sampai 97. Ya. Sebagai buku ya, sebagai buku. Aslinya kan bersambung ya, gitu. Nah, kamu tanya proses menulis kan? Nah, kadang-kadang gini, karena dia sangat berkuasa, ya kalau sudah berpuluh-puluh tahun itu dari saya SD sampai saya kuliah di Jakarta itu belum tamat ya. Gitu. Jadi kalau dia pilek ya berhenti dulu itu. Iya. Kadang-kadang kalau flu kan dia nulis di 3 koran itu. Ada Pelangi di Langit Singasari, terus Bukit Menoreh, satu lagi apa gitu. Ya kalau dia flu ya 3 koran berhenti dulu ininya. Diisi iklan itu. Dan kadang-kadang ditagih jam 6 sore sudah deadline kan gitu. Tapi dia baru kondangan gitu kan. Jadi dia bilang sebentar, saya kondangan dulu. Ya dia santai aja.
tinggal dipanjangin bekelainya, dipanjangin ngobrolnya, tambahin tokohnya terus saja. Ya. Tapi menurut Om, Ya, dengan begitu dia bisa nguliain semua anaknya itu. oh intinya itu paling benernya itu tuh nguliahin semua anaknya. Menguliah semua anaknya. Tapi menurut Om itu ceritanya Samintarja itu temponya sangat lambat, sangat lambat temponya. Berpikir 1 hari gitu, ya kan? Satu hari cerita, ya. Ya. Gitu. Terus menurut Om tuh cerita sepanjang itu dipanjang-panjangin, dirut-rutin tuh nyambung Om. Ya asik-asik aja. Itu kan penulis pusing tuh pasti tuh. Wah ini dulu ceritanya begini, kok akhirnya jadi begini. Urutinnya gimana itu? Ya tinggal diurutin lah. Tinggal diurutin. Okay. Kalau ingat ya sambung lagi. Kalau enggak ya dilupain. Itu biasa. Begitu. Jadi ada tokoh yang ini gimana kelanjutannya? Ya enggak ada. Ya emang kalau kita ketemu orang, kita harus tahu dia lantas ngapain sampai 20 tahun kemudian kan enggak juga. Mati gitu. Nah iya. Kadang-kadang teman SD kita gitu loh. Apa kita harus tahu dia sampai hari ini ngapain gitu? Oh iya. Jadi itu realistis itu juga gitu ya. Jadi kalau misalkan Samintarja ditanya, loh kok tokoh ini tiba-tiba muncul lagi begini? Lah iya, kamu ketemu aku juga terakhir nggak gini kan? Nah, maksudnya gitu tuh. Tapi dalam hatinya, iya salah tuh gue ya. Nah, ini pertanyaan nomor 7 nih. Nah, ini pertanyaan nomor 7 nih. Adakah kisah pendekar Indonesia yang menyinggung-nyinggung tentang feminisme? Nah, bagaimana Om Koko, Om Seno? Ya, saya pernah baca ada pendekar perempuan ya, yang dikarang oleh Pangemanan mungkin sebelum Prabalai Pustaka. Tapi tokohnya mungkin Tionghoa perempuan. Kalau nggak salah cerita Nyonya Kong Hong Nio ya. Cerita Nyonya Kong Hong Nio itu dia yang mengawasi tanahnya itu sendiri. Dia sebagai pendekar pengawas gitu. Mungkin ada ya dia pingin kesetaraan, bahwasannya silat itu bukan hanya laki-laki yang bisa, tapi perempuan juga harus bisa sebagai penjaga malam kan. Di situ dia menjaga area tanahnya itu ya, si Nyonya Kong Hong Nio ini. Ya Pangemanan kan yang saya ingat menuliskan tentang itu, pendekar Indonesia yang kebetulan perempuan. Jadi kalau bisa jangan laki-laki aja yang bisa jurus silat, jangan laki-laki aja yang bisa menguasai ilmu bela diri, perempuan juga bisa. Itu ada di dalam buku cerita Nyi Kong Hong Nio. Ya, itu yang saya pernah baca begitu. Om Seno? Ya, jadi kalau di Panji Tengkorak ya, jadi bukan Panji Tengkoraknya doang ya, tapi The Saga Panji Tengkorak ya, itu kan dimulai dengan pertarungan di Gunung Kandabuana cuma 1 jilid, ya kan? Disambung Panji Tengkorak 5 jilid, disambung Walet Merah sekian puluh jilid gitu. Kemudian Pandu Wilantara dan Sirasi Terbang. Nah, itu ada perguruan teratai merah namanya, ya. Itu hanya menerima murid perempuan gitu, ya. Dan jurus yang diciptakan oleh Muri itu sebetulnya namanya apa ya, saya lupa, seperti ini laut ya, dia latih di laut itu. Itu adalah jurus untuk perempuan. Gitu, ya. Jadi kalau laki-laki nggak bisa belajar itu. Nah, itu kan sangat feminis ya, gitu. Gendernya itu kelihatan sekali. Jadi silat itu ada gendernya, gitu, ya. Oh. Jurus-jurus yang hanya bisa dimainkan oleh perempuan, gitu. Nah, itu kan feminisme sudah, ya. Oh. Jadi silat tuh gender spesifik toh. Nah ini pertanyaan selanjutnya ini berarti lanjut nih nomor 8 nih aku bikin sendiri nih. Kalau sekarang ada gender fluid, gimana tuh Om? Silat gender fluid. Maksudnya fluid apa nih? Gender fluid tuh nggak laki-laki, nggak perempuan, yang dipanggilnya tuh mereka. Jadi bukan he or she, tapi they. Oh, maksudnya LGBT gitu. Ya, termasuk itu gitu. Gimana? Ya,
Ya misalnya gini ya, dalam Nagasastra Sabu Inten itu ada tokoh penjahat Simarodra namanya ya, Simarodra. Nah, dia punya ini nih istri ya, Nyai siapa gitu. Nah, Nyai ini dia menawan Roro Wilis, pacarnya Maisa Jenar gitu. Nah, di situ ada satu adegan yang seperti mau ke lesbian gitu ya. Ya. Tapi Esa Mintarja ya orang alim gitu. Jadi dia nggak terusin itu ya. Ya. Itu pernah keluar dalam wawancara Nino Laksono ya. Nino Laksono mewawancarai si Esa Mintarja ya. Kenapa nggak diterusin itu? Saya lupa jawabnya ya. Tapi saya kira memang situasi tahun 60-an ya kayak gitu-gitu belum bisa. Kayak gitu tuh muncul ya. Belum coming out gitu ya. Meskipun dalam fiksi, apalagi fiksi lah, belum coming out tertulis gitu. Gitu. Nah, itu ada ya, ada sebetulnya. Misalnya saya kira dalam ini Pak Koko ada tuh di ya yang apa Tionghoa ya. Tiongkok itu yang gendernya nggak jelas selalu ada itu. Dan ilmu mereka sulit. Kalahkan gitu. Ini gimana nih menundukkannya gitu. Ya. Gitu. Itu lebih banyak di sana. Kalau yang versi Indonesia ini ya tadi SB ada gitu. Tapi kalau yang itu ya spesifik saya belum lihat. Kalau Om Koko gimana Om Koko? Tadi kalau katanya Om Seno ada di apa kisah silat-silat dari Tiongkok yang gender fluid. Ya, apa sebenarnya kan kependekaran identik dengan male ya, laki-laki. Tapi misalnya itu ada pun saya tidak mempermasalahkan karena apa cerita silat itu berjuang untuk mencapai kebebasan sebenarnya. Nah, ini ada juga yang begitu, artinya sudah dikebiri mungkin ya, ada beberapa tokoh-tokoh. Jadi yang nggak jelas gitu, dikebiri. Mungkin karena perbuatannya, masa lalunya. Ya, kebiri banyak tuh di Tiongkok. Ya, dikebiri karena mencuri atau berbuat kejahatan. Nah, ini nggak apa-apa menurut saya. Tapi mereka itu berjuang mencapai kebebasannya gitu. Itulah hakikat Churchill itu, mencapai kebebasan. Menurut saya tidak masalah. Walaupun identik dengan male ya, laki-laki gitu. Baik. Ya Mas. Tadi Om Koko menyebut sebuah singkatan yang baru buat gua. Apa tuh? Cersil. Iya, Cersil. Cerita silat, gue baru tahu nih. Gue tahu cerpen, cerbung, cergam. Sekarang ada. Karena lu lebih tahu Cerstil. Itu apa? Cerita stensilan. Om Koko ketawa tuh. Salah satu yang diburu di toko loak, jangan-jangan. Nah, kita udah sedikit lagi habis nih. Waktunya pertanyaan dari penonton juga nggak ada. Nah, pertanyaan mungkin Berto ada pertanyaan sebelum gue memberikan pertanyaan paling dahsyat. Karena kita sedang bicara tentang pendekar, gue yakin gue lebih dahsyat dari lu dong. Jadi lu dulu. Wih, kita adu jurus apa? Oke, silakan lu dulu. Ajian kalau gue ajian, bukan ajian. Gue ada azimat nih toh. Coba. Coba lu dulu. Lu dulu. Gini. Tadi pertanyaan gue kayak gini toh, kadang pendekar lupa jurus. Sebentar. Coba diingat-ingat. Apakah masa depan cerita pendekar menurut Om Koko dan Om Seno? Gila toh, mantap nggak tuh? Gue lihat berdarah-darah lo dari hidung tuh. Gimana Om Koko, Om Seno? Maksudnya masa depan ya gitu? Iya. Iya, masih relevan. Apa misalnya dilanjutkan lagi oleh penulis-penulis cerita silat, dunia persilatan Kang O itu selalu menarik. Silat Indonesia itu termasuk kebudayaan yang menarik. Di Minangkabau lain, jenisnya di Mandailing lain, di etnis lain mungkin ada. Ini pokoknya kalau bisa jangan mati cerita-cerita silat ini. Menurut saya
dikembangkan aja karena ini hasanah kebudayaan kita gitu loh, silat ini. Mungkin Itu- di luar negeri orang sudah banyak yang bisa main silat kan Iya. dengan berbagai jurus gitu. Itu dunia Kang O ya? Iya, Oh, dunia pokoknya. persilatan maksudnya ya. Kang O istilah dunia persilatan. Oh, karena Rimba dunia persilatan ya. oh itu bahasa ininya ya, Kang O gitu. Iya, bahasa apanya lah, bahasa Oh, kerennya, oke. bahasa keren. Oke. Gimana Tapi Om sebenarnya Seno? saya tambahin sedikit, cerita silat itu menurut yang pernah saya baca dari keterangan Hyang Pek Tauto itu, istilah ini dipopulerkan oleh Kuo Lion. Itu sebelum Perang Dunia Kedua munculnya istilah cerita silat dari Wuxia Xiao Shuo itu. Sebelum Perang Dunia Kedua itu udah muncul istilah itu. Jadi Wuxia Xiao Shuo itu bukan saja cerita silat, tapi cerita silat yang bersifat kesatriaan atau kependekaran. Itu sebenarnya. Dan itu sudah mulai ada tahun sebelum Perang Dunia Kedua di Indonesia juga. Tapi kalau tadi menurut Om Koko, bahkan bibit-bibitnya sudah ada dari zaman pra Balai Pustaka. Iya betul, itu. Tapi yang fokus banyaknya itu ya setelah masa Balai Pustaka itu yang subur, Ya, lebih subur. Lebih subur. Ada beberapa majalah-majalah ya, di Bandung terutama ada 2 majalah besar gitu, cerita silat dan gudang cerita itu banyak sekali jasanya untuk menumbuhkan cerita-cerita silat ini. Menumbuhkan penulis-penulis yang menghimpun karyanya lewat majalah itu. Gudang cerita dan cerita silat itu di Bandung tahun 33 dan tahun 34 sudah ada. Oke. Gimana Om Seno masa depan kisah silat di Indonesia? Baik-baik aja. Sehat ya. Ya semoga ya kita doakan. Ya. Kita doakan. Sama-sama kita berdoalah kepada cerita silat supaya baik-baik saja. Ya kan saya masih nulis Naga Bumi masih laku. Iya. Dengan harga semahal itu, artinya baik-baik saja. Ya. Tok. Oke. Mana tadi? Karena ini kita sedang bicara tentang dunia Kang O ya, Do ya. Lu baru dapat tadi kan istilah itu? Sebenarnya gue udah tahu sih. Oh, udah tahu. Beberapa waktu yang lampau. Cuma diingatkan kembali jurus ini, Do. Oke. Nah, dan karena kita bicara tentang dunia Kang O, ya betul, istilah yang baru didapat dari Om Koko nih. Dan supaya lu tahu, Do, di dalam dunia silat yang paling di level yang paling tinggi itu seorang pendekar tidak perlu mengeluarkan jurusnya, dia cukup mendengar penjelasan tentang sebuah jurus. Alasan. Lu nggak ngomong, berarti lu nggak nanya kan maksudnya itu. Alasan. Karena gue sudah melihat jurus lu seperti itu, maka gue kalau mengeluarkan jurus, kalau saya mengeluarkan jurus saya, maka selesailah dirimu, Do. Gitu maksudnya. Jadi dari saya tidak ada pertanyaan pamungkas. Gitu aja, Tok. Gitu aja. Itu aja bilang, nggak ada pertanyaan. Nggak ada pertanyaan pamungkas untuk Om Seno dan Om Koko. Karena gue pun udah habis berdarah-darah karena kena jurusnya Om Seno tadi. Karena gue kasih jurus, dibalas jurus sama dia. Iya. Nah, jadi mungkin jangan juga waktu ya, Do ya, karena waktu juga kita mesti menutup obrolan kita malam ini. Dan ini ya, ini gue pengen anti hero juga sih, Do. Artinya dari diskusi yang begitu menarik dan sebenarnya sangat banyak hal baru yang kita dapatkan, cuma karena gue pengen anti hero, maka kesimpulannya begini, Do. Ternyata banyak hal yang bisa kita gali dari cerita-cerita silat Indonesia, Do. Oh gitu, Tok. Paham kan? Anti hero-nya di mana nih? Oke, mungkin dari saya dan juga dari
Edo ya, Do ya. Terima kasih banyak Mas Seno, Mas Koko udah mau meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol di acara ini untuk membicarakan tentang para pendekar ya di sepanjang zaman ya. Kita mulai tadi itu dari era sebelum kemerdekaan, bahkan ya sebelum Balai Pustaka itu muncul ya bacaan atau cerita-cerita itu kita bicarakan juga, dan juga bahkan kita bicara tentang masa depan dari dunia cerita silat dan cerita para pendekar di masa depan yang oleh Om Seno akan baik-baik saja. Terima kasih banyak. Mungkin Om Seno atau Om Koko ada statement akhir? Jurus terakhir. Pamungkas lah. Apa ya? Saya Atau teringat sih mana? Iya, gimana? Saya teringat Plato itu nulis The Republic gitu kan. Filsafah kebenarannya itu. Jadi misalnya manusia yang terlalu lama tinggal di dalam gua itu melihat kebenaran itu secara palsu. Jadi melihat sinar-sinar yang gambaran-gambaran palsu. Pantulan api itu. Ya. Jadi jika penghuni gua melihat cahaya asli dari matahari, dia tidak terima, malah menganggap orang yang melihat kebenaran seperti matahari itu pengkhianat. Nah, inilah sebenarnya pesan-pesan dari cerita silat itu bisa seperti ini. Nah, itu aja. Nah, kalau Om Seno mungkin jurus yang menurut Om Seno paling romantik tadi Om. Tadi istilahnya romantik bukan sih? Romantik ya. Paling romantik apa Om jurusnya? Apa ya? Bacalah cerita silat sudah. Gitu. Maksudku nama jurus. Tapi oke, terima kasih Om Seno, Om Koko. Pesannya yang pertama dari Om Koko adalah bahwa kisah silat tuh seperti Plato gitu, menyilaukan tapi ada kebenaran di situ. Dan menurut Om Seno kita harus membaca kisah silat. Terima kasih Om Koko dan Om Seno. Selamat malam. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mengikuti diskusi kita ini di website Jakten secara live. Semoga cerita-cerita obrolan kita malam ini bisa mengajak kecintaan kita lebih mendalam ya terhadap kisah-kisah silat dan cerita-cerita para pendekar, dan juga semoga mendorong banyak teman-teman lain yang mau menggali lebih dalam kasanah Nusantara, kasanah Indonesia sebagai inspirasi terhadap tulisan atau cerita-cerita silat dan cerita-cerita pendekar ke depannya seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Seno dan juga Mas Koko. Dengan demikian, jika itu bisa dijalankan, maka seperti tadi yang dikatakan Mas Seno, masa depan cerita silat dan masa depan cerita pendekar akan baik-baik saja, dan tentunya kita semua berharap banget untuk dibawa ke masa-masa itu ya, ketika kita akan disuguhkan oleh cerita-cerita silat dan cerita pendekar yang kental dan kuat ciri khas keindonesiaannya, yang realistis, yang tidak dan juga tidak lepas dari realitasnya. Begitu dulu, dan saya Bertukan dan Dirdo Adityo yang memandu kegiatan ini mohon pamit undur diri. Sampai bertemu di kegiatan-kegiatan selanjutnya, diskusi-diskusi selanjutnya, terkhusus di sesi-sesi Jakten selanjutnya, dan juga sampai bertemu di acara Jakarta International Literary Festival dari Dewan Kesenian Jakarta yang akan kita selenggarakan di dalam waktu dekat ini. Terima kasih banyak, selamat malam. Malam.